Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial edisi Selasa 10 Desember 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dimulai dari halaman utama Tribuners dengan highlight JK, Polisikan Agung Laksono. PMI Sulsel tegak lurus dukung JK, kemudian Agung bikin munas PMI tandingan. PMI Sulawesi Selatan menyatakan tegak lurus mendukung Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI. Kedekatan Yusuf Kalla dengan PMI Sulawesi Selatan menjadi alasan utamanya menyalurkan dukungan. Dukungan tersebut disampaikan Ketua PMI Sulsel, Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas PMI 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024. Munas ini diwarnai dengan adanya Munas PMI tandingan yang digelar oleh politisi senior Partai Golkar Agung Laksono di Jakarta. Ketua Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Selatan, Adnan Purita Ihsan menyatakan hampir seluruh kabupaten, kota, hingga provinsi se-Indonesia mendukung Yusuf Kalla. Tentunya masyarakat Kabupaten Goa merasakan hal yang lebih sebab Yusuf Kalla merupakan tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian Tribuners dapat melihat beberapa kutipan komentar dari yang pertama dari Yusuf Kalla selaku Ketua Umum PMI mengatakan itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan. Kemudian Agung Laksono berkomentar, boleh-boleh saja, semua orang boleh. Lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal, ini masalah organisatoris. Ya silahkan saja, nggak apa-apa. Kemudian dari Adnan Purita Ihsan, selaku Ketua PMI Sulsel mengatakan, izinkan kami menyampaikan bahwa kalau hampir seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi se-Indonesia mendukung dan merasa dekat dengan Yusuf Kalla, apalagi kami sekampung halaman dari Bapak Yusuf Kalla. Dan secara terpisah Tribuners, Agung Laksono mengaku tidak masalah dirinya dilaporkan oleh JK ke polisi buntut manuvernya dalam pencalonan Ketua PMI. Agung mengatakan yang dilakukannya bukan tindak pidana atau kriminal. Kemudian Tribuners dapat juga melihat infografis yang ada di halaman 1 masih terkait Pilgub dan juga Pilkada serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan terkait perolehan suara Pilgub 2024 di 24 kabupaten kota. Tribuners dapat melihat di berbagai daerah ataupun juga 24 kabupaten kota yang sudah tertera datanya pada halaman utama kali ini. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi memimpin di berbagai daerah, di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian untuk pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto dan juga Azhar Arsyad kalah di Pilgub Sulsel. Dani Azhar melapor ke Polrestabes Makassar. Tim hukum pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan Dani Pomanto Azhar Arsyad melaporkan tindak pidana umum pemalsuan tanda tangan oleh oknum KPPS ke Polrestabes Makassar. Tim hukum Dani Azhar mendatangi kantor Polrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Senin 9 Desember 2024, sekira pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah.
Tim hukum pasangan dengan tagline Dia diwakili oleh 3 orang. 2 diantaranya ialah juru bicara Dia, Asri Tanda, dan perwakilan tim hukum Muhtar Juma. Asri Tanda mengatakan pihaknya menemukan dugaan tanda tangan bodong atau dipalsukan pada perhelatan Pilgub Sulsel 2024 di 27 November lalu. Benar, tim kami mengidentifikasi adanya tanda tangan pemilih yang diduga telah dipalsukan pada pilkada serentak baru-baru ini. Hal itu terlihat pada salinan daftar hadir pemilih di setiap TPS yang kami miliki, ungkap Asri. Kemudian Tribuners, pada halaman utama juga terdapat berita terkait pertandingan Atlanta versus Real Madrid. Kylian Mbappe yakin menang. Ia mengatakan tekadnya untuk bisa membawa Real Madrid menang saat bertandang ke Atlanta pada laga Liga Champions pekan ke-6 di Stadion Gewiss pada Rabu 11 Desember 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mbappe tidak tampak terintimidasi oleh performa Atlanta saat ini dan ia mengatakan bahwa menghadapi tim kuat di Liga Champions adalah hal yang wajar dan menegaskan bahwa Los Blancos sangat ingin bangkit dari kekalahan terakhir mereka melawan Liverpool. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan bertandang ke Stadion Gewiss dan akan merasakan tekanan untuk meraih poin melawan Nerazzurri karena mereka telah kalah dalam 3 dari 5 pertandingan Eropa sejauh ini dan melihat harapan mereka untuk finish di 8 besar fase grup yang diperbarui mengalami pukulan telak. Sebaliknya, Atlanta adalah satu dari 3 tim yang masih belum terkalahkan dalam kompetisi ini. Kemudian Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur pada rubrik Tribun Politik dengan highlight berita warga Sulsel makin sadar memilih. Partisipasi pemilih capai 71%, tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2024 mencapai target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Sulsel, di mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,78%, angka tertinggi dalam 3 dekade terakhir. Data ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulsel, Hasbullah, setelah pleno penetapan hasil rekapitulasi suara di Hotel Novotel Makassar pada Senin 9 Desember dini hari. Hasbullah mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi kali ini lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2018 yang hanya mencapai 69,52%. Sedangkan Pilkada Sulsel 2012 yang sebesar 68%. Dia menilai hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hasbullah mengaku meski sempat diwarnai cuaca hujan di sejumlah daerah, partisipasi menunaikan hak pilihnya tetap tinggi. Terlebih Hasbullah menyebutkan bahwa jarak waktu yang relatif dekat antara pemilu serentak pada Februari 2024 dengan pilkada. Ternyata dengan dinamika yang ada, waktunya juga di beberapa daerah sebenarnya ada hujan, berbeda dengan pemilu 2024 pada 14 Februari, memang waktunya cerah, tapi kita tidak bisa menyalahkan kondisi alam. Hasbullah menegangkan bahwa peningkatan partisipasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan motivasi yang mendalam dari masyarakat untuk menentukan masa depan Sulsel.
Harapan kami partisipasi ini benar-benar lahir dari kesadaran pemilih, bukan sekadar angka tinggi, tetapi juga semangat untuk memilih pemimpin terbaik, tambahnya. Meski telah mencatat rekor baru, KPU Sulsel tetap optimis untuk meningkatkan angka partisipasi di masa mendatang. Pada pemilu 2024, tingkat partisipasi di Sulsel tercatat mencapai rata-rata 80%, dan angka tersebut diharapkan menjadi acuan untuk pilkada berikutnya. Dengan capaian ini, Pilgub Sulsel 2024 tidak hanya menghasilkan pemimpin baru, tetapi juga mencatatkan kemajuan signifikan dalam partisipasi demokrasi di provinsi ini. Mudah-mudahan keikutsertaan partisipasi ini betul-betul adalah bagian dari kesadaran pemilih untuk datang memilih. Jadi bukan karena tingginya tingkat partisipasi, tapi apa yang mendorong mereka untuk datang memilih, tandasnya. Kemudian partisipasi pemilih di Sulsel dapat dilihat grafiknya pada infografis yang tertera pada halaman 8 ini, Tribuners, dari Pilkada 2012 dengan jumlah 68%, kemudian meningkat pada Pilkada 2018 di angka 69,52%, kemudian pada Pilkada 2024 juga meningkat di angka 71,78%, dan tertinggi pada pemilu 2024 sebanyak 80%. Kemudian Tribuners, hasil rekapitulasi Pilgub Sulsel 2024, Dani Pomanto dan Azhar Arsyad adalah pasangan nomor urut 1 dengan perolehan suara 1.629 suara, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi memperoleh suara 3.014.255 suara. Yang artinya ini menjadi pertanda bahwa pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi menjadi pemenang atau unggul dalam Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi atau Andalan Hati meraih suara terbanyak di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Novotel Jalan Hairil Anwar Makassar pada Minggu 8 Desember 2024 malam. Ketua KPU Sulsel Hasbullah membacakan keputusan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang menunjukkan keunggulan signifikan pasangan Andalan Hati. Andalan Hati meraih perolehan 3.014.255 suara sah. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Dani Pomanto Azhar Arsyad meraih suara 1.629 suara sah. Bismillah, dengan ini KPU Sulsel menetapkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024, ujar Hasbullah. Dari total 6.680.807 daftar pemilih tetap atau DPT, sebanyak 4.790 sebanyak 4.795.737 suara tercatat masuk ke dalam penghitungan. Rinciannya 4.614.284 suara dinyatakan sah, sementara 181.453 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, angka partisipasi pemilih dalam Pilgub Sulsel 2024 mencapai sekira 71%. Beralih dari Pilkada serentak di Sulsel, Tribuners, kita beralih pada Kabupaten Jeneponto, masih terkait dengan Pilkada ataupun juga Pilgub di Kabupaten Jeneponto. Bawaslu soroti kelalaian KPU Jeneponto.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyoroti kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dalam menangani pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau DPK pada Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara digelar di Novotel Makassar, Jalan Hairil Anwar, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Menurut Mardiana, sejumlah temuan terkait pemilih DPK yang terdaftar di beberapa kecamatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses verifikasi data yang seharusnya lebih ketat. Bawaslu menemukan banyak pemilih yang seharusnya terdaftar di daftar pemilih tetap, namun justru tercatat dalam DPK. Ini karena kelalaian petugas KPU Jeneponto memasukkan ke dalam DPK. Mardiana kemudian menyoroti tingginya jumlah pemilih DPK di sejumlah kecamatan. Sebagai contoh, di Kecamatan Bangkala, angka DPK mencapai 415 pemilih. Kemudian Tamalatea mencapai 366 pemilih dan Kelara 352 pemilih. Untuk Kecamatan Kelara, Desa Tolo Barat, hampir semua pemilih DPK cukup tinggi. TPS 001 ada DPK sebanyak 19. Setelah kami asistensi, pemilih ini juga terdaftar di DPT di TPS yang sama, ujar Mardiana Rusli. Pihak Bawaslu mencatat bahwa kesalahan ini terjadi akibat kelalaian petugas KPU Jeneponto di tingkat lapangan yang memasukkan pemilih yang seharusnya sudah terdaftar di DPT ke dalam DPK. Masalah ini dinilai mempengaruhi integritas dan kelancaran jalannya Pilkada serentak 2024. Utamanya dalam hal hak suara pemilih yang tercatat ganda atau tidak sesuai. Selain itu, Mardiana juga menyoroti temuan anomali di beberapa TPS seperti di TPS 002 Desa Tolo Barat, Kecamatan Kelara, di mana absensi pemilih terdeteksi tidak normal. Bahkan beberapa KPPS terpaksa menandatangani daftar hadir yang mencuat ke publik dan viral. Itu kemudian tidak ada klarifikasi dari KPU sebagai otoritas, harusnya ada tindakan yang konkret dilakukan oleh KPU. Sementara itu, Ketua KPU Jeneponto Asming Syarif memberikan klarifikasi setelah diterpa sorotan tajam oleh Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli. Diketahui terdapat 8 rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu, hanya saja KPU Jeneponto setujui 2 TPS untuk pencoblosan ulang. Menurut Asming, keputusan KPU Jeneponto didasarkan pada hasil telaah yang mendalam dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, KPU tidak pernah menerima rekomendasi PSU langsung dari Bawaslu Jeneponto, melainkan rekomendasi PSU itu hanya dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan, tepatnya Kecamatan Kelara, yang ditujukan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kelara. Yang kami terima adalah rekomendasi dari Bawaslu Kecamatan Kelara yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Kelara, bukan rekomendasi dari Bawaslu Jeneponto, ujar Asming Syarif dalam pleno terbuka tersebut. Menyikapi temuan yang dibahas oleh Bawaslu terkait TPS 005 di Tolo Barat, Asming mengakui adanya 51 pemilih dengan status DPK. Namun, dia menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan kesalahan pencatatan oleh petugas KPPS pemilih tercatat di DPK. Padahal mereka seharusnya terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap. Setelah kami telusuri lebih lanjut, ada 16 orang yang harusnya terdaftar sebagai pemilih DPK, kata Asming. Lanjut ke Luwu Tribuners, calon Bupati Luwu punya kekayaan 6,5 miliar rupiah. KPU Kabupaten Luwu
telah merampungkan rekap manual berjenjang di kabupaten. Hasilnya pasangan nomor urut 2 Patahudin dan Muhammad Devi Bijak keluar sebagai pemenang. Perolehan suaranya unggul dibanding dua rivalnya, Agus Salim dan Erwin, kemudian juga Arham Basmin dan Rahmat. Dari total 22 kecamatan yang ada, pasangan nomor urut 2 Patahudin dan juga Devi Bijak unggul dibanding dua rivalnya. Hasil itu, rekapitulasi perolehan suara dituangkan dalam D hasil rekap dituangkan ke dalam D hasil Kapko KWK Bupati _Wali Kota. Duet Patahudin dan juga Devi Bijak berhasil menarik perhatian masyarakat dengan hasil yang cukup telak. Perolehan suaranya selisih sekitar 30.000 suara sah dibanding pasangan Agus Salim Erwin Baraba yang berada di posisi kedua. Pasangan yang dikenal dengan akronim Pata Devi itu total mendulang suara sebanyak 97.775 suara sah. Disusul Agus Salim Erwin Baraba dengan perolehan 64.079 suara sah. Sementara paket Arham Basmin Matayang dan juga Rahmat finish di posisi ketiga dengan mengantongi 46.540 suara sah. Dari total daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 270.044 jiwa, sebanyak 77,67% menggunakan hak pilihnya. KPU Luwu mencatat penggunaan hak pilih pada Pilkada 2024 mencapai 210.620 jiwa yang terbagi pemilih berjenis kelamin pria sebanyak 97.461 jiwa dan sementara perempuan sebanyak 210.620 jiwa. Sebelum bertarung dalam Pilkada Luwu, masing-masing calon diminta melaporkan harta kekayaan mereka di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Patahudin melaporkan LHKPN dirinya per tanggal 9 Agustus 2024 total harta kekayaan Ketua DPD 2 Golkar Luwu itu adalah 6.582.616.759. Sementara Muhammad Devi Bijak juga sempat melaporkan LHKPN dirinya per tanggal 9 Agustus 2024. Ketua DPC Demokrat Luwu itu memiliki harta kekayaan sejumlah 1.616.320.000 rupiah yang terbagi ke dalam alat transportasi dan mesin yang berjumlah 400 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya sebanyak 13.500.000 rupiah. Kemudian kas dan setara kas dengan total 1.202.820.000 rupiah. Dari Luwu Tribuners kita beralih ke Toraja Utara. Pemenang Pilkada Toraja Utara dituding gunakan PIP untuk kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Frederick Victor Palimbung dan juga Andreo Branch Silambi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih di pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2024. Tak terima dengan hal tersebut, tim kuasa hukum paslon Yohanes Martin menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai banyaknya kecurangan dari paslon nomor urut 2 dan menggunakan kampanye program Indonesia Pintar atau PIP untuk menyuruh masyarakat mencoblos pasangan nomor urut 2.
Menyikapi hal tersebut, juru bicara tim hukum paslon Dedi Andreu mengatakan Toding Allo mengatakan bahwa kiranya tim kuasa hukum dan khususnya paslon nomor urut 1 untuk melihat aturan dengan seksama. Ini bukan kami mau menekan atau mengatur hak dari paslon nomor urut 1, namun kiranya tim kuasa hukum dan paslon tersebut melihat apakah tuntutan mereka sesuai aturan hukum seperti apa. Pendiri Bandaranaya Partnership ini juga menambahkan bahwa sesuai aturan dari MK, bahwa untuk menggugat harus memiliki syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan jika hasil selisih suara tidak lebih dari 2% dari total 131.069 suara sah. Dalam pemilu ini pasangan Dedi Andreu unggul dengan selisih suara mencapai 5.775 suara sah atau sekitar 4,3%. Selisih ini jelas berada di luar batas ambang yang diperbolehkan untuk digugat ke MK. Sesuai peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020, pelanggaran TSM yang adalah ranah Bawaslu. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Alumnus SMK ST Albertus Malang 2008 hingga 2011 itu menambahkan bahwa pembuktian pelanggaran TSM memerlukan proses yang kompleks dan melibatkan pembuktian pelanggaran di lebih dari 50% wilayah pemilihan. Ini adalah standar yang sangat ketat dan tidak bisa dilewati begitu saja, tutupnya. Dari halaman 8 Tribuners kita beralih ke halaman 12 pada rubrik Tribun PSM dengan highlight berita 3 PR Tavares untuk Juku Eja. Segera bersiap hadapi PSS Sleman. PSM Makassar tak tersentuh kekalahan di 8 pertandingan terakhir di Liga 1 2024-2025. Namun PSM Makassar lebih banyak meraih hasil seri ketimbang menang. Tercatat ada 5 laga berakhir imbang, hanya 3 disudahi dengan kemenangan. Masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan oleh sang juru taktik Bernardo Tavares. Finishing, suplai bola dari lini tengah dan fokus pemain harus ditingkatkan sebelum laga selanjutnya. Terdekat PSM Makassar kedatangan PSS Sleman pada pekan 14 Liga di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 13 Desember 2024 pukul 16.30 WITA. Secara posisi di klasemen kedua tim terpaut jauh. PSM Makassar di peringkat 4 dengan 22 poin. Sedangkan PSS Sleman bertengger di peringkat 15 dengan 12 poin. Pengamat sepak bola Imran Amirullah mengatakan finishing masih menjadi masalah utama PSM Makassar. Menurutnya kombinasi tim harus terus diperbaiki. Harus punya finishing yang bagus, itu yang kurang di PSM Makassar, katanya. Saat dihubungi Tribun Timur pada Senin 9 Desember, transisi menyerang PSM Makassar juga perlu diasah. Gelandang harus memanjakan pemain dengan umpan-umpan yang bagus. Gelandang suplai bola ke depan, tambah mantan asisten pelatih PSM Makassar itu. Terakhir Imran Amirullah meminta pasukan Rambang harus jaga fokus di menit akhir. Pasalnya gawang PSM Makassar kebobolan di menit akhir saat lawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Sabtu 7 Desember malam.
Ia menilai fokus pemain PSM Makassar kala itu menurun karena fisik yang mulai kelelahan. Lantaran pertandingan langsung dalam tempo tinggi dan saling berbalas serangan. Kecolongan di menit akhir karena fokus yang berkurang. Semoga ini bisa menjadi evaluasi dan secepatnya diatasi supaya bisa kembali ke jalur kemenangan yang pernah diraih pungkas ex pemain timnas Indonesia itu. Kemudian PSM Makassar kembali dilanda badai cedera. PSM Makassar masih dibelit pemain yang cedera, hingga kemarin ada 3 pemain yang masih dibekap cedera. Salah satunya adalah kiper utama PSM Makassar, Hilmansyah. 2 pemain lainnya adalah Ananda Rehan dan juga Rizky Eka. Keduanya merupakan pemain pilar PSMS. Keduanya merupakan pemain pilar PSM Makassar dan sering dimainkan di setiap pertandingan. Ketiga pemain ini latihan terpisah dengan penggawa PSM Makassar di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa. Ketiganya menjalankan program gym dan fisioterapi. Hilmansyah belum kunjung pulih dari cedera yang dapat saat lawan Borneo FC pada pekan ke-12 di Senin 4 Desember lalu. Di laga yang digelar di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur itu, Hilmansyah ditarik keluar di menit akhir babak pertama. Cedera dialami membuatnya harus absen saat PSM Makassar lawan Bali United pada pekan 13 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu 7 Desember 2024 malam. Posisinya di bawah mistar gawang kini dipercayakan ke M. Ardiansyah. Kemudian Ananda Rehan mendapat cedera ketika mengikuti TC di Timnas Indonesia di Bali pekan lalu. Cedera tersebut membuatnya tak dibawa ke Piala AFF 2024. Meski cedera, Ananda Rehan masih sempat dimainkan saat lawan Bali United. Namun hanya sebagai pemain pengganti. Pemilik nomor punggung nomor 8 itu hanya bermain 17 menit. Sekarang Ananda Rehan harus menjalani pemulihan cedera lagi. Sementara Rizky Eka Pratama menjadi daftar baru pemain Juku Eja yang cedera. Pemain nomor punggung 24 itu mendapatkan cedera saat lawan Bali United. Bahkan Rizky Eka harus ditandu keluar lapangan saat itu akibat cedera. Di lain sisi, Zaki Ashraf yang sempat cedera telah bugar. Pemain berusia 21 tahun ini sudah bisa dimainkan melawan PSS Sleman pada pekan 14 di Stadion Batakan Balikpapan pada Jumat mendatang. Kemudian Tribuners dapat melihat infografis terkait jadwal pekan 14 Liga 1 dan juga top scorer sementara. Kemudian Tribuners masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara lengkap, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 ataupun juga untuk menjadi bagian dari Tribun Family Card atau mendapatkan Tribun Family Card, Tribuners dapat menghubungi melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-1413-5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.